Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kali ini kita akan bincang singkat ya terkait dengan bagaimana membangun taman wisata rohani ya terkhusus di Nusa Tenggara Timur. Ya, telah hadir pada kesempatan kali ini narasumber-narasumber yang luar biasa dari berbagai universitas kolaborasi dalam Dinkos yang kelima di Umrah Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ya sharing ya. Eh, Tamu yang pertama dari Ibu Dr. Sisilia dari Usakti, Universitas Trisakti. Kemudian narasumber yang kedua, nah dari Dr. Bapak Dr. Remi dari Universitas Nusa Cendana. Kemudian yang ketiga, yang luar biasa ini, muda mendunia. Ya, Ibu Nurul Hayati MCS dari Umrah Tanjung Pinang. Dan perkenalkan saya sendiri, Dr. Enda, sebagai host dan juga sebagai kolaborator dari Universitas Jenderal Sudirman. Baiklah, mungkin untuk membuka acara podcast pada kali ini, Taman Wisata Rohani, mungkin kita perkenalkan dulu satu persatu. Silakan dari Ibu Dr. Silvia. Selamat malam, saya Silia Yuslim dari Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti. Saya berkolaborasi dengan 3 universitas lainnya terkait Fakultas Teknik dalam mewujudkan sayembara eh, patung Yesus memberkati di Taman Wisata Rohani yang ada di Nusa Tenggara. Oke, luar biasa ini ya. Bapak Ibu Dr. Silia dari Usakti. Yang selanjutnya, monggo, Bapak Dr. Remi. Selamat malam Selamat untuk malam. semua. Saya berterima kasih untuk Pak Nurul dari Unsut, kemudian Ibu Dokter Silia, Ibu Dekan, Arsitektur dan Landscape Trisakti, dan Ibu Nurul dari Universitas Umrah. Luar biasa, kolaborasi yang sangat mantap, dan mudah-mudahan kolaborasi ini dapat menghasilkan sesuatu yang super 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 Siap, sehingga siap. berdampak bagi masyarakat, terutama Nusa Tenggara Timur. Kita mempersembahkan sesuatu yang sangat unik Ya. dan sangat apa namanya, Fenomenal. Wah. eh, sangat berdampak bagi Ya. masyarakat, sehingga kolaborasi ini menurut saya adalah salah satu kolaborasi yang paling Yahoo. Yes, Demikian. luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Remi ya. Perkenalan perdananya. Yang selanjutnya, monggo persilakan Ibu Nurul Hayati, Insya Allah segera dokter nanti ini ya. Amin amin, Amin. Mbak, Ya, amin doanya. Oke, perkenalkan saya Nurul Hayati, ini yang paling, apa ya, ya paling paling muda, bukan paling muda kali ya, ya. Paling muda, paling luar anak biasa. bawang kali Paling ya, energik. paling anak Iya. bawang. Paling anak bawang saya dari, Umrah, dari jurusan Teknik Elektro dan Informatika, kami berada di Tanjung Pinang, dan sangat bersyukur sekali bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus super ini, ya yang ada di, Jawa dan juga ada yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau tidak ada FDTI, Dinkors mungkin kecil kemungkinan gitu ya kita bisa berkolaborasi bareng. Ya jadi kami juga di Umrah sangat bersyukur sekali bisa ikut gitu, ikut dalam kegiatan ini. Oke. Gitu Pak Oke, Nurul, terima Pak NH. kasih Mbak Nurul ya perkenalannya. Tentunya eh, Bapak Ibu semua kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Forum Dekan Teknik Indonesia
yang telah memberikan sebuah forum ya, sebuah pelatihan ya, namanya Dinkors, yang tentunya ini sudah mungkin angkatan kelima kalau nggak salah ya. Dan harapannya ini memang memberikan experience, memberikan insight baru kepada kita semua ya. Dan kita juga dikumpulkan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oke, kita masuk ke materi ya, terkait dengan apa yang akan kita rencanakan gitu ya dalam eh, kolaborasi kerjasama, dan kita tentunya tahapan-tahapannya mungkin sudah dilakukan, mungkin bisa disampaikan sedikit oleh Ibu Dr. Silia. Baik, untuk sayembara ini pada awal setelah kami bertemu dengan tim Pati, kami tentu membuat TOR. TOR-nya itu juga nanti juga akan disosialisasikan dari tim dari Universitas Nusa Cendana. Kemudian dari TOR itu juga kami sudah membuat flyer ya, yang juga flyer itu untuk supaya para peserta juga terhimbau atau tertarik untuk mengikutinya, dan flyer itu juga kami sudah sebarkan di Instagram dengan maksud supaya untuk mewujudkan sayembara patung Yesus, Tuhan Yesus memberkati ini pada Taman Wisata Rohani tersebut, supaya bisa memberikan masukan yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya, sehingga bisa dicapai wujud patung yang maksimal bagi taman wisata ini. Jadi kesempatan itu dibuka sebesar-besarnya se-Indonesia, supaya apa yang diharapkan dari sayembara ini, yaitu mewujudkan suatu ikon ya, landmark bagi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang, Pulau Semau, di Tanjung Batu Pong, Desa Hansisi ini menjadi benar-benar bisa terwujud, sehingga bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, dari tahap-tahapannya itu sebenarnya kita akan melakukan pertama kali adalah sosialisasi dari sayembara ini. Setelah sosialisasi, mungkin kami akan memberikan kesempatan untuk sosialisasi itu termasuk technical meeting ya. Kemudian memberikan kesempatan pada para peserta itu mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan, lebih tepatnya sampai tanggal 1 Agustus itu untuk membuat desain dan membuat prototipenya. Kemudian juga setelah itu ada seleksi, yang seleksi itu akan dilaksanakan setelah pengumpulan tersebut, itu selama ya kurang lebih 9 sampai 10 hari, sehingga tanggal 11 itu akan diumumkan 5 besar dari peserta yang sudah mengikuti sayembara ini. Kemudian juga setelah itu kami akan memberikan kesempatan pada 5 besar ini untuk berpresentasi pada tanggal 14 Agustus. Kemudian pengumuman akan diberikan bersama pemberian hadiah itu pada tanggal 17 Agustus. Nah, tentunya untuk persyaratan-persyaratan ikut lomba ini juga sudah ada dalam TOR-nya, yang kami juga sudah letakkan di website-nya Undana. Itu termasuk hal-hal bahwa peserta itu boleh boleh berkelompok, dan kemudian juga terbuka untuk semua orang, instansi, perorangan. Kemudian berkelompok itu 3 orang maksimal, tidak dipungut biaya. Formulir dapat diakses pada link yang ada di dapat diperoleh di sekretariat panitia, bisa juga via email ke Universitas Undana, kemudian juga bisa melalui website resmi pemerintah Kabupaten Kupang. Nah, kemudian juga karya-karya tersebut tadi sudah saya sebutkan bahwa akan dikumpulkan 1 Agustus, dan setiap peserta itu hanya mengikut sertakan 1 karya. Kemudian karya-karya tersebut berupa konsep dan gagasan desain yang diwujudkan dalam desain grafis 3 dimensi pada peta kertas pada kertas yang berukuran A2 sebanyak 3 lembar. File 3 dimensi dilampirkan pada saat pengumpulan, dan karya tersebut
akan dipublikasi akan dipublikasi ini akan bersifat orisinil. Jadi memang karya yang belum pernah dibuat sebelumnya. Kemudian nanti akan dilakukan penjurian. Dan terkait dengan hal tersebut juga nanti pihak Undana juga akan melakukan technical meeting, baik pada saat awal peserta mendaftar yang akan dibuka sampai tanggal 10 Juni, maupun nanti setelah pada saat mau presentasi karya yang 5 besar itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kira sudah cukup sangat jelas ya. Mungkin nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu semua, nanti pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, mungkin juga untuk umum ini ya, Bu Silia ya. Ya, jadi harapannya dan pendaftarannya gratis gitu ya, Bu. Nah, betul. Nah, Ya, ini yang menarik ini ya. Pendaftarannya gratis ya, dengan tebal ini ya. Nah, oke. Terima kasih Bu Dr. Silia. Kemudian ini latar belakang ini karena akan dibangun di NTT gitu ya. Tentunya Pak Dr. Remy yang paling tahu gitu ya. Ternyata juga di NTT itu saya lihat sekilas ada 75 destinasi ya. Nah, tentunya yang paling terkenal dengan Pulau Komodonya ya. ya, Nah, ini betul spill dikit, sekali. spill dikit gitu ya. Monggo, sebelum ke sana, monggo. Oke, oke, baik. Jadi NTT itu sebetulnya wilayah masuk kategori semi arid. Semi arid itu berarti ya sebetulnya kering ya, sehingga apa namanya mata pencaharian masyarakat itu apa namanya mengandalkan pada mungkin laut, kemudian memang ada pertanian, tapi apa namanya ada hanya sebagian kecil masyarakat NTT yang hidupnya di bidang pertanian. Nah, potensi wisata itu menjadi salah satu andalan dari Provinsi NTT yang harus dikemas dan harus apa namanya dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah, terutama di Pulau Timur sendiri. Kalau bicara NTT itu kan hampir apa namanya 28.000 pulau. Iya. Nah, ada 4 pulau besar. Kalau Komodo itu di bagian apa namanya utara NTT di daerah Flores itu Komodo. Sementara di bagian selatan mendekati Australia itu apa namanya wisatanya sangat minim. Memang ada wisata seperti di Pulau Rote itu ada apa selancar, tetapi di Kupang sendiri itu belum maksimal terkait dengan wisata. Karena itu pemerintah Kabupaten Kupang merasa perlu untuk apa namanya menambah daerah-daerah yang bisa digarap menjadi tempat wisata. Nah, salah satunya yaitu membangun taman wisata rohani. Jadi taman wisata rohani ini untuk apa namanya mengakomodasi keinginan masyarakat yang mungkin saat ini banyak yang ingin berwisata tetapi tempat untuk berwisatanya kan sangat minim. Iya. Nah, untuk itu Pulau Semau ini di seberangnya ada pelabuhan tempat apa namanya masuk keluar barang juga penumpang. Nah, sehingga dengan meletakkan taman wisata di sekitar apa namanya dermaga itu diharapkan akan meningkatkan jumlah wisatawan, kemudian meningkatkan jumlah pendapatan daerah, karena kita tahu bahwa saat ini ekonomi masyarakat memang boleh dikatakan NTT itu masih mengandalkan PAD-nya dari pemerintah pusat. Nah, untuk mengimbangi itu maka pemerintah harus berkreasi membangun daerah-daerah atau kantong-kantong wisata sehingga bisa menambah pendapatan daerah, juga bisa menarik wisatawan dari luar daerah bahkan, dan juga
tentunya ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu, Pak Ade. Saya kembalikan. Luar biasa. Memang apa ya, destinasi wisata ini karena memang jadi apa ya, tempat untuk rehat, tempat untuk apa ya, kebahagiaan keluarga. Barangkali ini memang hampir semua daerah dan tidak terkhusus ya, NTT ini memang jadi pulau yang terindah di dunia mungkin ya. Ya, Komodonya ya maksud saya ya. Karena iya, nggak ada yang lain itu ya, Pulau Komodo ini ya. 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 Oke, luar biasa. Eh, Semoga nanti bisa memberikan kontribusi kita semua dari tim yang tentunya akan memberikan apa namanya usulan dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, ini dia, ini ahli Ini dia. pakar IT kita ini ya, luar biasa ini ya. Tentunya akan memberikan masukan-masukan ya terkait dengan bagaimana cara promosi ya lewat teknologi ya, atau mungkin dengan AI-nya ya. Silakan memberikan masukan. Oh, oke baik, NH. Sebenarnya bukan pakar kali ya, cuman Iya, nggak apa-apa. eh, jangan pakar Pak, bahaya Iya. ntar. Cuman Dia kan karena calon, memang amin. background, Gitu, calon amin pakar. amin amin, kasih doanya. Cuman karena memang backgroundnya kan saya ini di IT begitu ya, sehingga untuk publikasi kegiatan ini yang sudah direncanakan itu adalah dengan memaksimalkan apa namanya, media-media sosial yang ada, seperti ya kan Instagram, kan kita targetnya tentu umum, umum itu bisa siapa saja, mana tahu ada Gen Z Betul. gitu kan ya, yang Ya. bisa bergabung atau teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang bisa melihat. Jadi kita benar-benar memanfaatkan media sosial dari kampus-kampus. Terlebih dari 4 kampus ini ya, dari Unsur, dari Trisakti, Umbra, dan tentunya Undana, serta Mulai dari tidak ketua terkecuali juga nanti dari pernah. Pemkab Kupang itu sendiri. Lalu juga dengan memanfaatkan, apa namanya, media sosial, eee, ini kayak NH Podcast ini loh, ya salah satunya gitu ya. Iya. Untuk NH mendukung. Podcast salah satunya nih, betul sekali. Ini sangat-sangat berdampak gitu ya, harapannya bisa memperluas apa namanya, peserta juga, memperbanyak nanti peserta juga untuk bisa bergabung, menyumbangkan ide-idenya terkait dengan apa namanya, desain patung rohani ini. Nanti juga, kita masukkan ke dalam media nasional dan sudah dimasukkan ya di Edutech. edutech.id, ya, edutech.id. NH lagi nih ya. Sebagai penggawanya gitu. Ya nanti kita akan coba juga nanti dengan menggunakan media sosial yang lain. Begitu sih Pak NH, Oke. terkait publikasinya gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nurul Hayati ya terkait dengan bagaimana tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Silia, Bapak Dr. Remi gitu ya, dikemas ya agar sampai informasi ini kepada masyarakat seluruh Indonesia, yaitu dengan media teknologi. Dan ini luar biasa ini ya, kolaborasi ini tentunya akan terus ya kita berikan ya. Ini nggak tanggung-tanggung ini 4 universitas ya, 4 universitas yang tentunya masing-masing mempunyai peran gitu ya. Dan eh, harapannya nanti bisa tersalurkan ya. Jadi monggo sebagai closing statement Bu Dr. Silia memberikan mungkin ada lagi silakan. Baik, mungkin saya sih berharap, kami lah tim ini berharap supaya patung dari sayembara dari patung Tuhan Yesus Memberkati ini yang akan dibangun secara monumental yaitu setinggi 50 meter itu diharapkan dapat memberikan ikon untuk mengundang wisatawan untuk datang ke Nusa Tenggara Timur. Dan kami juga sangat berharap supaya pesertanya banyak sehingga tadi seperti yang saya harapkan bahwa apa yang kita pilih atau seleksi nanti itu adalah yang terbaik dari yang baik yang ada.
sehingga itu dapat memberikan sumbangsi yang terbesar bagi Nusa Tenggara Timur. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa harapan dari Ibu Dr. Silia gitu ya. Eh, sayembara Taman Wisata Rohani yang akan dibangun di NTT ini harapannya memang akan menjadi destinasi nomor satu di Indonesia, khususnya di NTT ya, gitu ya. Oke, Ya, mungkin mantap. dari Dokter Remi, silakan. Ya, oke, terima kasih. Jadi kegiatan diskurs ini memberikan satu apa namanya satu nilai value eh, bagi kolaborasi antar universitas. Jadi saling mengisi, yang barat mengisi yang timur mengisi yang barat. Jadi apa namanya memberi nilai tambah yang luar biasa. Jadi saya kira ini kesempatan yang bagus. Cuman mungkin ini kalau apa namanya kalau ada Bapak Kadis tadi malam malah lebih enak nih podcast enak ya kan Oke, ya. lebih beliau mungkin sangat apa namanya sini kalau ini kapan-kapan diundang mungkin 5 menit Ya, begitu ya. eh, Pak FN sehingga NH podcast ini menjadi apa namanya bisa bisa apa namanya bisa memberikan apa pencerahan Ya. tidak hanya untuk di daerah apa namanya Purwokerto tapi bisa menyebar sampai ke bisa sampai ke Kupang gitu. Oke, terima kasih. Demikian. Betul sekali Pak Remi. Jadi Oke. memang kita ya kan mau berencana membuat webinar ya. Jadi kita lanjut Oke. nanti ya dari kolaborasi Ya. kita 4 universitas ini dan akan lebih mengenal lagi ya karena eh, masih ada satu untuk government ya. Kita kan pentahelik ya. Ada akademisi, Ya, ada betul, betul. government ya, ada industri, ada media ya, dan ada community. Ya, jadi harapannya Ya, pentahelik ini akan tercipta semua gitu ya dengan kolaborasi poin komponen-komponen tentunya yang akan nanti kita jadikan tim kerjasamanya. Salah satunya kita sudah insya Allah ya nanti government oke udah industri nanti yang insya Allah akan jadi partner untuk membangun gitu ya. Media sudah kita ambil gitu ya. Komunitas ya itu yang tentunya biar mendatangkan wisata ke situ kan komunitas perlu kita bangun. Nah, ini ya. Dan itu sekarang betul sangat sekali. mudah sekali ya membangun komunitas dengan media tadi disampaikan Mbak Nurul tadi ya. Dengan IT itu akan sangat mudah sekali ya, gitu. Mungkin monggo Mbak Nurul terakhir. Baik, saya menambahkan tadi dari yang sudah disampaikan Pak Remi, yang sudah disampaikan Bu Doktor Silia, terkait kegiatan ini, semoga sukses, semoga, apa namanya, berjalan dengan lancar, eee, untuk masyarakat umum, masyarakat yang mau, bergabung begitu ya, dipersilakan terbuka lebar, apa namanya, ide dan hasil karyanya untuk kami tampung di dalam sayembara ini. Dan juga untuk FDTI, saya juga ingin apa ya, mengucapkan terima kasih sebenarnya untuk FDTI gitu ya. Karena dengan FDTI kita bisa berkolaborasi bareng, mudah-mudahan nanti nggak hanya berempat ini aja nih Pak NH Oh nih, iya, tapi bisa nambah nih dengan universitas lain gitu ya, iya, jadi Betul, lebih betul. besar lagi ya begitu. Eee, bisa saling apa namanya ya, tunjuk ajar, sharing, bisa ya. saling ya bener banget, bisa saling sharing. Oke, Itu aja sih mungkin Pak oke. NH. Terima kasih Mbak Nurul. Dan memang betul tadi ya, artinya kami mendedikasikan ya NH Podcast jadi media untuk sharing ya. Siap kami nanti untuk merangkul yang lain ya. Ini karena memang dibagi saja ya empat empat universitas ini. Padahal ada mungkin ada lebih dari ratusan universitas. Nah, insya Allah Ya. kita akan menjadikan itu semua sebagai apa namanya saling untuk kolaborasi. Tentunya terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di NH Podcast ya dalam rangka untuk Dinkors ya memberikan kontribusi kepada bangsa.
Dan tentunya terima kasih semua para pemirsa Indah Podcast dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, komentar, like, dan share. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Enhar Pantun Podcast dulu luar dong biasa. Pak Enhar. Sama-sama. Pantun dulu. Pantun dulu, ayo. Oh, pantun gimana nih pantun? Ubur-ubur ikan lele. Ya, Ubur-ubur ikan lele. ubur-ubur kan lele. Podcastnya sudah selesai, Le. Ya.